Kita lanjutkan ke power supply atau voltage injector. Kenapa di sini saya menggunakan kata lain voltage injector ya, bukan power supply? Karena pada umumnya power supply yang biasa kita miliki itu sudah memiliki short protector. Jadi di saat disuplaikan ke sirkuit yang memiliki yang rangkaiannya short, justru si power supply tersebut malah akan mati atau tegangannya tidak disuplaikan lagi. Nah, sedangkan karakteristik di power supply GSP tube, MGP atau workstation ya, selain GSP probe, di sana tidak saya tanamkan short protector, sehingga di saat kita menyuplaikan ke sirkuit yang ada komponen yang short, tegangan tersebut tetap akan memaksa, tetap akan keluar. Hal tersebut bertujuan agar alat ini dapat kita manfaatkan untuk mengetahui komponen-komponen yang short, misalkan saja kapasitor. Oke, cara penggunaannya sebagai berikut. Di GSP Tube, MGP atau workstation di sana sudah memiliki uh, uh, colokan khusus yang bagian power supply. Itulah yang nantinya kita akan hubungkan ke handphone. Kemudian di sini ada voltage adjustment yang fungsinya untuk mengatur nilai tegangan yang akan dikeluarkan oleh power supply. Kita dapat mengatur ini dengan cara mengklik mouse atau scroll mouse-nya kita putar. Kita putar ke atas maka dia akan bergeser naik. Sedangkan scrollnya kita turunkan, nilainya akan turun. Tetapi bila menggunakan scroll ini dia hanya menaik nurunkan nilai yang sangat kecil, sedangkan bila diklik ini akan bergeser nilai yang cukup besar. Ini adalah nilai tegangannya yang dikeluarkan oleh si power supply ini. Kemudian ini nilai arus yang dikeluarkan oleh power supply. Tentunya di sini tidak ada nilai karena power supply-nya belum dihubungkan ke rangkaian. Ada satu hal yang perlu Anda pahami, yang perlu Anda ketahui, bahwa walaupun di paket di saat Anda membeli GSP Tube, MGP atau workstation itu hanya disertakan adaptor, terutama di GSP Tube itu adaptor yang menyertainya memiliki tegangan 5 volt dan nilai arus 500 mA atau setengah ampere. Anda bisa saja memodifikasinya atau menggantinya. Terserah tegangannya mau 5 volt, mau 9 volt, tapi saya sarankan tetap saja menggunakan 5 volt. Akan tetapi untuk ampernya diusahakan menggunakan ampere yang cukup besar. Entah itu 1 ampere sampai 2 ampere. Hal ini bertujuan agar di saat kita menyuntik tegangan ya, atau voltage injector atau menginjeksi tegangan pada rangkaian yang short, sudah tentu apabila adaptornya memiliki ampere yang sangat besar, maka di saat ada kapasitor yang short itu panasnya akan lebih cepat. Akan lebih cepat terasa gitu. Karena semburan arusnya cukup besar. Kemudian hal lain yang perlu Anda yang perlu Anda ketahui juga bahwa GSP Tube, MGP, workstation itu memiliki kekuatan sampai 2 ampere. Tapi saya sarankan apabila di saat kita suntikan ternyata ada kebocoran atau ada arus yang melebihi dari 1 ampere, saya sarankan penyuntikannya jangan lebih dari 5 menit lah atau 10 menit. Karena
di GSP tube atau MGP dan workstation itu tidak ada short protector dan dia memaksa arusnya terus keluar dengan nilai arus yang sangat besar, sudah tentu ini akan membuat komponen yang ada di dalam GSP tube, MGP dan workstation ini akan menjadi panas. Dan bila panasnya telah melebihi batas, tentu ini akan cepat rusak ya. Jadi saya sarankan agar tidak lebih dari 5 menit. Oke. Coba saya demokan. Sekarang saya coba ingin menyuntikkan tegangan Vibat. Seperti yang kita ketahui, tegangan baterai itu adalah 3,8 volt. Maka saya set ini 3,8. Jangan lupa untuk menghubungkan adaptornya ke device ya. Misalkan saja ini ke GSP tube. Tetapi kalau untuk MGP dan workstation itu di dalamnya kan sudah ada adaptornya, jadi kita nggak perlu lagi nyolokin. Sekarang coba saya ukur ke Vibat. Oke, perhatikan. Nah ini nilai arusnya. Ini ada terdapat pergerakan arus bergerak antara 50 sampai 150. Karakteristik dari ampere meternya ini sangat responsif, berbeda dengan power supply biasa, kurang responsif. Kenapa sengaja saya desain dengan responsif seperti ini, yang pergerakannya yang sangat lebar? Ini untuk memudahkan kita untuk melokalisir permasalahan. Karena sekuensi yang terjadi pada handphone tentunya ini memiliki varian waktu yang sangat sempit. Jadi apabila kurang responsif, maka nilai yang ditampilkan justru tidak tepat. Sekarang coba saya suntikan untuk ke jalur Vibas. Dan tegangan power supply ini memang maksimal di 4,3 volt. Tapi kalau adaptornya kita menggunakan di atas 5 volt, ini bisa mencapai di 5 volt. Nah, ini karena tegangan Vibas ini sangat konstan. Jadi nilai arusnya pun tidak terlalu lebar ya. Oke. Sekarang coba saya shortkan, sengaja saya shortkan jadi negatif dan positif dari power supply ini saya shortkan, saya hubungkan. Tegangannya pun turun menjadi 1 volt dan ampernya pun ini mentok ya. Ini berarti menandakan short. Tetapi kalau misalkan kita suntikan, misalkan saja sekarang saya demokan ya, di jalur V1,8 dig pada handphone Gemini misalkan. Karena V1,8 dig adalah 1,8 volt. Coba saya suntikan di 1,8 volt. Oke. Di sini arusnya kecil. Berdetak lalu hilang lagi. Tetapi bagaimana bila di saat kita suntikan ternyata arusnya besar seperti ini? Entah itu besar misalkan mencapai di atas 100, di atas 200. Ini berarti menandakan pada sirkuit tersebut ada komponen yang bocor. Kita tinggal membiarkan saja, kita suntikan, kemudian kita biarkan, kemudian kita raba. Di saat nanti kita temukan ada komponen yang panas, komponen tersebutlah yang bermasalah, kita tinggal mencabutnya. Namun yang jangan lupa, di saat kita menyuntik tegangan, kita harus menyesuaikan tegangannya. Jadi misalkan di jalur tersebut tegangannya 1,8 volt, maka salah bila kita suntik di atas 1,8, misalkan 2,8. Hal ini akan menyebabkan
sirkuit atau komponen-komponen yang ada di sirkuit tersebut akan rusak. Jadi kita harus mengaturnya tegangannya sama. Jika 1,8 kita berikan 1,8. Jika 2,8 kita berikan 2,8 dan seterusnya.